mati. Oke. Itu Oke, roll ya, Kak. nggak cakep kalau senderan. Oh nggak cakep. Iya, endut lo buncit. Tegang banget kalau begini. Oh ya udah, ya senderan aja deh. Nah, oh, salah. Slow gitu. Nah, oke. Oke. Ini kemana nih matanya? Kesini. Ini cuma gitu aja. Baik apa? Oke, aku roll. Iya. Kamu dan Karina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah fresh, pikiran fresh, spiritual fresh ya, segar abis bulan madu ya. Waduh. Aku loh kok Cuman badan pegel-pegel capek ya. Emang habis bulan madu kemana ini? Ada deh. Spill sedikit. Pokoknya asik aja berdua. enggak, kita kadang kayak kita meskipun udah nikah gitu, kita harus tetap sempetin waktu untuk berdua gitu, entah itu semalam aja keluar kota Ya. gitu, atau misalnya refreshing aja gitu berdua gitu ya Bul ya. Kalau nggak sebulan sekali, seminggu sekali lah sesempatnya kita, dia nggak sibuk, aku nggak sibuk gitu, Ya. biar tetap berasa Biasanya itu dilakukan berapa lama sekali sih, Kak? tergantung ya Nggak, Bul ya. tergantung karena kita harus memang nyempetin waktu gitu. Karena kesibukan tuh ada aja, belum lagi nanti badan kita lagi kurang fit, nanti misalnya kesibukan yang ada badan kurang fit, atau misalnya badannya udah fit tapi ada urusan apa, ada urusan anak juga. Jadi emang harus disempet-sempetin ya sayang ya. Iya. Kalau untuk ngedate misalnya kayak cuman dinner berdua, jalan berdua misalnya yang cuman sebentar gitu, kita biasanya ya seminggu sekali pasti ada Belum ya. tentu bisa seminggu berapa kali ya, terserah seminggu berapa aja. kali gitu, maksudnya pasti ada gitu. Tapi untuk ya benar-benar misalnya kayak holiday berdua aja, misalnya kayak kita nginep di mana, misalnya di Bandung kayak atau di mana Di gitu, puncak cuma berdua atau gitu di yang healing. pulau ya kan, atau di mana lah gitu, Bali ya berdua aja gitu, ngilang gitu suddenly gitu. Tapi biasanya yang mungkin kan tadi dalam bahasa Kaboy bulan madu ya. Nah itu apa sih yang mungkin apa yang direfleksikan atau apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan cinta pasti ya. Bahasa-bahasa cinta gitu ya. Emang full relax. Iya, full Iya, full relax. relax. Karena kan kalau misalnya Kita nggak mau ngomongin masalah, nggak mau ngomongin yang ngomongin lain-lain, kita hanya berdua aja, ngomongin yang lucu, perasaan kita berdua aja yang gitu. lucu-lucu, yang happy-happy aja gitu. Karena kalau misalnya holiday sama anak pun, iya kita holiday sama anak, Tapi ada kan tetep bilang, teriak-teriaknya, gitu kan. "Ay, jangan Sofia, jangan Alia." Tetap ya nggak mungkin enggak, cuma Ada stresnya. ada tetap happy-nya beda ya sama holiday berdua tuh, tetap happy-nya. Bukan berarti sama anak-anak cuma stres aja, enggak. Cuman happy juga. Kita juga ngeluangin waktu untuk holiday sama anak-anak pasti ya gitu. Tapi kalau memang untuk yang kita berdua aja intens gitu suami istri, biar perasaan kita tetap terpupuk dan itu rasa tetap ada ya, cinta. Malah bertambah gitu. Iya, gitu. Pernah ngerasain pacaran nggak terus kabur dari orang tua, dari orang-orang gitu? Kan nggak mungkin Ya, gitu lah. kan, nggak mungkin lah pacaran kita kabur, yang ada dicariin. Dan untuk sampai sekarang mungkin tujuan untuk bulan madu itu memang untuk menjaga komunikasi atau memang mengingat kembali masa lalu atau seperti apa? Tadi kan memupuk cinta yang dari lama diingat atau masa pacaran gitu-gitu, refreshingnya seperti itu. Iya, mengingat kita masih muda gitu. Kita masih muda ya kan, kita masih wild ya kan. Kita masih ya gitu deh lah pokoknya. Enggak juga, maksudnya kayak ngingatin aja bahwa meskipun ada anak-anak, kita tetap juga harus, kayak aku ya seorang ibu, terkadang kalau aku udah kumpul sama anak-anak, aku tuh nggak fokus ke dia gitu. Jadi aku lebih kayak ke anak-anak gitu, lebih fokusnya ke anak-anak, dianya juga ke anak-anak pasti otomatis kan atau gitu. Kerjaan atau dia lebih kalau holiday sama anak-anak maksudnya. Kita fokusnya lebih ke anak-anak gitu, nggak ke kita. Paling kita cuma duduk berdua sambil ngeliatin anak-anak gitu kan. Tapi nggak only kita berdua. Gitu. Kalau kita berdua lihat-lihatan terus ya gitu. Jarang dong matanya lihat. Jangan kalau berdua, saat kita cuman berdua pergi gitu, ya itu cuman kita berdua, kita mengingat sesuatu yang bagus-bagus, kita cerita yang
pindah-pindah, kita matiin handphone, menutup dunia dengan orang lain. gitu. Kayak misalnya kita mau kemana nih? Oh kita mau dinner kesini dulu. Oh iya, aku mau makan di sini. Oh iya. Kadang cuman santai leha-leha aja di hotel gitu biasanya. Kayak itu loh handphone yang dilempar ke dalam iklan yang dulu ada handphone dilempar ke dalam laut itu kan, gitu. Bulan madu masih bawa handphone, kita benar-benar nutup sama dunia. Gitu. Mungkin cara-cara orang lain beda ya untuk me time suami istri gitu. Cuman cara kita memang kita harus bener-bener nggak mikirin apa-apa, cuma mikirin kita berdua, gimana caranya biar dia senyum, gimana caranya biar aku senyum, sama-sama saling happy aja, harus happy ya gitu biasanya. Kak sebentar. Mau marah? Bukan. Mau marah. Ya. Nggak masuk ya? Tadi ada Enggak masuk, aman. cuma pasti kerasa Oh kan lagi gini. Nggak ada ini. Emang suka Sistem error. iya, agak begitu dulu, kurang kencang berarti lambat. Ke atas. Kalau mari kita berlanjut. Kayaknya gue susah deh. Ah. Nah gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, Kak, tapi tadi sempat ngomong kalau misalnya lagi bulan madu berdua itu handphone dimatiin, out dari dunia. Itu anak-anak bagaimana? Oh, tetap ada satu handphone yang dinyalain. Khusus buat anak-anak ya, gitu. Jadi kalau ada kabar yang gimana, Ya. tetap pasti gitu. Ada satu Kabarin ke handphone. handphone itu. Kabarin ke handphone itu gitu. Khusus untuk anak-anak aja ya, Khusus kabar untuk di rumah anak-anak. gitu. Yang lain nggak mau tahu. Dan biasanya itu si Acul, kalau Acul udah ngubungin tuh berarti sesuatu yang urgent gitu. Berarti kita harus pulang gitu biasanya. Tapi anak-anak melihat Kak Boy dan Karina sering bulan madu tuh mereka bagaimana? Happy aja ya, apalagi Iya, Sofia Yusuf seneng. tuh yang so sweet banget. Oh kemana mau honeymoon? Oh katanya. Ya anak-anak seneng lah lihat orang tuanya damai, orang tuanya bahagia, orang tuanya romantis. Sofia Yusuf tuh seneng liatnya. Kalau yang kalau Usman Ali Shirin kan belum ngerti karena masih Belum kecil ngerti. ya. Jadi yang biasanya ngerti itu Sofia Yusuf. Cuman tetap kalau Sofia tuh yang oh iya mama harus bahagia ya, abah harus bahagia ya gitu. Ayo tahu abahnya Happy, stres kan kerjaan. Selamat liburan gitu. Kalau Sofia gitu ya. Cuman ini Yusuf kadang terus liburan sama Yusufnya kapan? Liburan sama kitanya kapan? Pasti itu ditagih tetap. Jadi PR-nya kita setelah kita honeymoon biasanya pasti harus anak-anak lagi gitu, holiday sama anak-anak. Padahal misalnya baru kemarin sama anak-anak ya, tetap aja Yusuf Tetap gitu. aja ditagih gitu. Cuman memang kalau sama anak-anak sih memang harus prepare-nya lebih ekstra karena kan melibatkan anak-anak kita kan banyak 5 Iya. gitu. Jadi harus Bawa benar-benar bus gitu ya. harus benar-benar cari tempat yang benar-benar kira-kira untuk bawa anak rame-rame itu masih aman gitu. Harus prepare mbaknya juga harus lagi pas lagi sehat mental dan jiwa raganya. Iya. Karena kan pasti kita harus ngejar anak-anak ya. Yang namanya anak-anak kalau udah lagi happy itu pasti adrenalinnya meningkat sana sini gitu. Jadi memang harus ekstra Kayak cacing perhatian. kepanasan. Jangan gitu lah anak sendiri katain cacing. Terus anak kamu bapaknya yang, cacing. anak yang paling kecil diurus sama kakak-kakaknya? Atau ada Eh. setiap anak tuh ada babysitter masing-masing? Kalau yang nomor 1, nomor 2 sih udah mandiri. Nomor 3 sih juga udah OTW sih, cuma memang harus tetap diperhatiin. Nomor 4 tuh masih manja. Nomor 5 sih lebih Ya, fokusnya, harus diperhatiin. fokus perhatiin kalau pas lagi pergi tuh yang nomor 5 yang paling terakhir yang lebih ekstra diperhatiin gitu. Dan memang nomor 1, nomor 2 juga suka ngurusin yang nomor 5 ya. Iya. Mereka bosen ngurusin yang nomor 3 dan 4. Karena yang nomor 5 kan perempuan. yang nomor 3 dan 4 nomor kan 4. cowok. Ah. Jadi mereka tuh gemes gitu ya sama anak perempuan gitu. Iya. Jadi suka rebutan, malah gendong tuh rebutan. Mau ngasih apa tuh rebutan yang bayi tuh direbutin kalau di rumah. Nah, Karina dan Kak Boy, tempat favorit untuk bulan madu di mana sih? Random biasanya. Random, Random kita sih. nggak pernah berulang-ulang ya di satu tempat ya. Ya, Kita selalu pindah-pindah cari tempat yang gitu. lain gitu. Jadi Kan nggak bosen ya, ada bosen tempat tempat. favorit. Yang penting kita udah pernah ke sana, udah pernah nyobain di sana gitu. Kadang Karena kan tempat itu update terus gitu. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu. lebih yang deket-deket aja sih.
karena kita kan juga nggak bisa lama ya Nggak bisa perginya. jauh-jauh. Palingnya sehari semalam gitu, maksimal tuh dua malam gitu udah maksimal banget. Jadi paling kayak misalnya pun ke puncak, ke apa Pantai. ke pantai, ke Bandung atau seputaran Jakarta aja gitu yang lagi kayaknya kita lihat, oh kayaknya lucu deh ini tempatnya gitu. Kayaknya romantis deh tempatnya gitu. Kayaknya sepi deh tempatnya gitu. Kamu ngapain sepi-sepi? Mojok. biar norak gitu ya, kelihatan orang alay kita gitu ya. Nah makanya sampai sekarang keromantisan itu tetap terjaga. Iya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan selalu terjaga. Cuman kita juga sama ya, suka berantem juga ya. Iya, Nggak suka kalau misalnya dia lagi capek gitu, intonasinya naik gitu, Dia ngobrol, tersinggung, aku marah. ngambek, Ngambek. diem-dieman. Terus tiba-tiba dia bangun tidur, akunya ngilang gitu, kaburnya jalan-jalan sama Sophia ke mall gitu. Ke mall. Menghabiskan uang. Iya dong. Biar dia merasakan uangnya aku habiskan Kamu. gitu. Iya nggak apa-apa dia ngabisin. Bagus lah Cuman daripada. kadang dia bangun tidur, kamu kemana? Di mana kamu? Gitu. Oh iyalah dicari Pak lah Cecip. bangun tidur. Aku nggak. gini-gini, dia Pak Cecip. Emang posesifnya selain yang seperti itu tuh bagaimana nih Karina? Ya dia tuh kalau misalnya aku pergi, itu nggak boleh sendiri. Iya, dia Miss Universe soalnya. Waduh. Aku boleh nggak boleh pergi sendiri. Kalau boleh pergi itu kecuali kalau sama Acul atau sama anak aku harus bawa buntut gitu, baru boleh pergi sendiri. Nggak boleh Atau nggak punya sama- teman cowok. At- atau pergi sama kakak gitu kan, baru dia bolehin aku pergi gitu. Pokoknya nggak boleh pergi sama cowok, nggak boleh punya teman cowok. Wah. Wah, nggak. Iya sih, tapi Banyak kan perempuan yang nggak mau begitu kan? Dia dengan senang hati malah. Luar biasa. Padahal dulu temannya banyak cowok. aku suka diposesifin loh. Kayak- Kayak jadi kelainan aku. Enggak, soalnya juga dia kalau dia begitu kan aku gituin juga. Sama aja jadinya kan. Nah tapi tuh rekan kerja bagaimana? Ya itu tadi, aku harus bawa buntut, Besti. Iya. Aku harus bawa buntut gitu. Kalau misalnya ada rekan kerja cowok gitu, ditemenin dia. Kalau enggak harus ada Acul. Iya. Atau enggak harus ada bawa anak aku yang pertama Iya. gitu. Dan orangnya kan aku kenal. Memang rekan bisnis dia juga masih saudaraku gitu. Abang-abangku, kakak-kakakku yang pengusaha tambang gitu. Ya memang ada urusannya di sana, ya silakan gitu. Gitu. Tapi kalau temen cowok yang nggak tahu kenal dari mana, Ya kan? iyalah, nggak bukan boleh, gitu aneh ya, loh, orang gitu. udah kawin masih pergi sama cowok nggak dikenal. Terus Nah Karina melihat Kabo yang usia kan masih muda juga ya 32. Siapa? Terus sekarang Kabo. 34. Iya 34. Saya nggak kayak artis lain, umurnya nipu tuh. Bingung gua banyak Iya, artis yang 34. umurnya nipu, Iya, betul. dikurang-kurangin gitu. Umur kita segini 34, 38, 39, emang kenapa gitu kan? yang penting tetap ganteng gitu. Nah, yang penting tetap ganteng, tetap berkarya, tetap berkualitas gitu kan. Oh iya benar Pede 34. banget. Nggak, sebel gue lihat banyak artis-artis temen tuh umurnya dikurang-kurangin. Lu kenapa malu sama umur lu? Men, come on, men. Usia pasti bertambah, kita pasti tua, kita pasti kembali ke tanah. Betul. Nah Karina melihat perjuangan suami itu seperti apa sih? Di usia yang masih muda, anak sudah 5, bekerja sampai dikeretek-keretek, haheho dari tadi. Dia gimana tuh? Oh luar biasa, luar biasa. Salah satu yang bikin aku kan orangnya nggak gampang jatuh cinta ya. Ih. Oh iya, susah dia ketemu aja nggak dilirik. Aku tuh aku nggak ngelihat orang dari wajah, nggak ngelihat orang dari materi, nggak lihat orang juga dari sosok ya gitu. Aku lebih ngelihat kayak personality-nya, maksudnya terlepas dari apapun dia galak. Tapi dia orangnya tanggung jawab, dia pekerja keras, dia orangnya kalau untuk keluarganya dia benar-benar berjuang banget. Bukan Itu cuma ya. keluarga kita doang ya. Iya kan, aku bilang keluarganya. Nah, keluargaku, keluarga kamu, atau keluarga yang ya kita anggap Keluarga, pokoknya untuk keluarga dia tuh Kemarin berjuang pas banget. kamu bilang aku pas lagi bulan madu, kamu bilang aku apa? Kan aku tanya kenapa sih kamu mau sama aku? Terlalu banyak gombalan yang aku lontarkan jadi aku lupa. Ya, satu kalimat aja. Kamu bilang aku apa? Orang apa? Apa sih, aku bengek jadi malu tuh. Yang mana sih terlalu banyak Dia gombalan? bilang aku kemarin, aku sempat tanya kenapa sih kamu mau sama aku? Dia bilang sama aku orang baik, kata dia. Iya, dia terlepas dari apapun dia tuh orangnya baik.
apa yang dia rasakan kelihatan dari mukanya dia. Sebenarnya itu bisa jadi kelemahannya dia ya. Kalau dia nggak suka, dia kelihatan dari muka dia nggak suka. Kalau dia suka ya dia suka gitu. Jadi dia fair orangnya. Kalau orang kita bilang bahasa kerennya sih nggak muna gitu. Nggak fake lah. Nggak fake lah gitu. Jadi terus aku ngelihat dia ya orang baik. Terus dia tuh tanggung jawabnya tinggi. Tanggung jawabnya tuh bener-bener luar biasa. Dia pekerja keras. Saking pekerja kerasnya dia tuh jadi overthinking sometimes. Yes, nggak bisa Yang bikin tidur. dia stres Nggak itu bisa sih. Jadi nggak bisa tidur gitu ya. Nah tapi dari pekerjaan yang dilakukan Kak Boy kan sibuk ya, dari sinetron kemudian layar lebar juga, stripping Dan lain-lain. dan lain-lainnya. Iya. Itu pencapaian seperti apa yang sudah Kak Boy rasakan mungkin untuk diri sendiri, keluarga? Apa ya? Kamu tuh selalu ngerasa kurang. Belum pernah. Dia orangnya nggak capai pernah apa. ngerasa. Dia syuting aja nih. Orang udah bilang acting kamu bagus, acting kamu keren. Dia bilang aku kurang. Dia nggak pernah ngerasa apa ya? Nggak pernah puas gitu loh dengan sesuatu tuh harus benar-benar terus aku bisa lebih lagi, aku bisa lebih lagi, aku bisa lebih lagi. Terkadang itu yang bikin dia jadi kayak terlalu overworking kadang-kadang ya. Ya, aku nggak Iya. pernah merasa cukup aja dengan apa yang aku lakukan. Tapi Itu. bukan berarti nggak bersyukur, Bukan berarti- dapatkan ya, dengan apa yang aku lakukan aku nggak pernah merasa cukup aja gitu. Selalu masih kurang. Mestinya mungkin saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih lagi, bisa apa gitu. Jangan nangis dong. Siapa yang mau nangis? Nangis nggak nangis? Enggak. Terus galak banget sih. Terus dia tuh galak, ih kan. Terus Cowok-cowok Korea juga galak ya. enggak, Tapi bikin baper gitu kan. cowok Korea yang mana dulu? Kamu nonton yang mana sih? Yang itu loh, Ih, kamu nontonnya yang Kapten Hawk itu loh. Hometown Caca-Caca kan kesannya galak gitu kan, tapi dia gerak gitu kalau dia korban bantu. Korea. Laki aku korban Korea juga. Gara-gara kamu loh. Itu benar perjuangan aku ngeracunin dia nonton Korea ya, maaf. Bertahun-tahun. Nggak mau. Akhirnya 3 tahun belakangan aku berhasil dan sukses. Itu pencapaian saya yang patut saya banggakan. Akhirnya saya ada teman nonton Korea. Cowok-cowok di komik-komik juga tuh kan, Ya, galak-galak aku gitu. hobinya kan tapi baca sebenarnya komik. lembut. Aku juga hobinya kan baca komik tuh. Dia juga berhasil aku racunin, cuman komik-komik dengan genre tertentu aja sih akhirnya berhasil aku racunin. Korea udah berhasil aku racunin, apalagi sih yang belum. Nah Kak Boy gimana tuh ngikutin hobi istri? Ya memang ada beberapa kesenangan dia yang waktu itu aku nggak senang gitu kan. Jadi memang aku orangnya nggak suka memaksakan sesuatu, kalau nggak senang ya nggak senang gitu. Sampai akhirnya kita hobinya bisa sejalan ya alhamdulillah gitu. Ya memang kita punya satu hobi yang sama, misalnya kayak yang tadi nonton film gitu. Tapi film-film yang ditonton belum tentu aku suka, film yang aku tonton belum tentu dia suka gitu. Ya karena aneh ya, aku ngelihat cowok Korea kayak nggak laki gitu kan. Tapi kan ada yang laki juga. Ada Hyun Bin, udah itu favorit aku satu. Sama sudah satu. ada idola. Ada satu yang belum aku berhasil itu sih racunin sih. Apa itu? Nonton girl band sama boy band. Oh, usah, sampai mampus pun gak akan mau aku. Tapi aku nonton Blackpink kemarin. Aku tuh orang yang paling tidak suka nonton konser gitu. Buang-buang duit rame-rame di podium gitu kan, bau keringat. Tapi kamu mau nonton. Enaknya apa Tapi gitu. kamu mau loh nonton itu. Kecuali ketika kita dalam satu ruangan, mereka konser di depan kita nyanyi, itu kan kita eksklusif gitu kan. Cuman satu yang aku mau nonton konser, cuman satu. Aku gak pernah nonton konser dan gak pernah suka ngeliatnya aja malas. Satu doang, Imagine Dragons. Kalau datang ke Indonesia, aku harus yang paling mahal akan kubayar, aku paling di depan sana. Tiket Coldplay aja 11 juta. Ah, 20. 11. 20 yang paling bagus. Sekarang udah naik lagi 30. Ini maaf ya, bukan promosi ini dia. Enggak masalah Coldplay, mau Coldplay kek, mau Maroon 5. Iya, yang Imagine Dragon. Imagine Dragon kalau misalnya tiketnya 50 juta gimana? Beli. Oh gitu. Aku ikut ya. Ikut dong. Ya udah nabung dong dari sekarang. Nggak usah nabung, gampang nanti ada kakak kita, ada abang kita kok sponsor. Gitu. Maaf ya kita random. Rezeki kan dari Udah Allah lah, sudah. Bu, random kemana-mana coba ya. Terus lanjut Kak. Tapi kenapa selalu jadi pasangan suami istri random? Maksudnya? Gimana emang kita random ya? Memang yang diomongin tuh Emang jeblak aja gitu ya? Iya random. Makanya itu salah satunya kalau kita honeymoon juga omongannya random begini.
Iya. Random ngomong-ngomong yang halu-halu, kadang misalnya Iya. kayak misalnya anak gede ntar jadi begini terus ketawa-tawa sendiri gitu. Jangan terlalu fokus di satu masalah, nanti masalah itu jadi besar dan jadi kepikiran. Nah tapi bagaimana sih Karina dan Kak Boy untuk mendidik anak-anak? Kan secara random nih, untuk berdua kan random. Karina juga dari tadi kayak tipenya orang yang lucu nih. Anak-anak kita sama kayak kita dulu, orang tua zaman dulu. Anak-anak kita bukan anak yang bebas, intinya dia mau ngapain aja itu semua ada batasan. Ada orang yang dia kan golden age, terus dia mau ngancurin rumah, mau jatuhin makanan dari tempat meja makan sampai berantakan, ngamuk-ngamuk. Kita nggak akan pernah biarin anak kita kayak gitu. Kita anak kita bebas, maksudnya bebas dalam artian bebasnya terpantau, dan mereka udah tahu mereka bisa ngapain aja, tapi mereka tetap punya rules yang boleh dan nggak boleh gitu. Jadi aku sama anak-anak meskipun suka bercanda begini, aku sama anak-anak sih sebenarnya tegas ya, boleh. Iya, dan kita jaga bahasa di rumah. Bahasa nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor gitu. Kadang mereka saking nggak bisanya ngomong gitu, jadi mah yang kayak di TV-TV itu yang pip, yang mana? Yang itu loh mah yang nggak boleh diomongin, yang pip gitu. Itu Yusuf sering ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak itu memang kita kalau misalnya malam, kalau weekend gitu, mereka tetap punya, kita kasih waktu. Oh iya, biasanya jam 9 udah harus di kamar, udah harus tidur. Kalau misalnya pas weekend mereka Ya, boleh lah movie movie time sampai jam 11 sampai jam 12 gitu bareng kita gitu, boleh, karena besoknya kan libur. Bisa main game juga, main HP, main game itu saat weekend Iya, gitu. dan gamenya dibatasi. Aku juga nggak suka anak-anakku nonton YouTube yang kayak orang main game gitu segala macam. No ya, no banget tuh. Cuman Bahasa sometimes, kasar dan banyak rusaknya lah gitu. kecuali misalnya dia kayak, mah aku boleh nggak nonton review game yang ini, dia tuh terkenal nggak nonton, nggak, bahasanya tuh nggak kotor, nggak kasar mah. Nah, itu kita dengerin Nah, dulu. jadi aku disuruh nonton dulu sama dia. Jadi kebiasaannya mereka setiap mau main game, mau bikin sesuatu atau apa, mereka kayak datengin kita dulu, ngajuin Boleh dulu. nggak ini? Boleh nggak mah kalau misalnya aku main ini, game ini? Abah boleh Apa main itu? iPad nggak? Gitu. Oh iya nak, boleh kalau gamenya ini. Mama ini tuh sebenarnya dia ngomongnya nggak pernah kasar, ma. Aku boleh ya nonton dia review game ini, aku tonton dulu gitu. Atau nggak omnya gitu yang liatin kalau pas kita lagi sibuk. Oh iya, ternyata memang nggak ada kasar, nggak ada omongan yang gimana-gimana. Masih kayak cuman seputaran omongan anak kecil yang bicara tentang masalah game gitu. Iya. Itu boleh. Si Miao boleh lah ya. Miau. Miao. Maaf ya kita promosi. Nggak kenal juga gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya pun dia termasuk bapak yang posesif sih sama anak. Dia nggak bolehin anaknya kalau kayak Main "Ma, ke rumah temen nggak boleh. main ke tempat tetangga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau Kecuali dia aja yang main sih. kalaupun main ke tempat tetangga boleh asal ditemenin sama mbak gitu. Enggak, Atau aku masih nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nggak pernah ngomong sama aku Dia berarti? nggak pernah, nggak tetangga sih. Nggak pernah kan? Enggak, dia mainnya ke taman. Iya. Kalau ke taman kan harus sama mbak gitu. Kalaupun misalnya kayak dia mau pergi ke mall sama temennya juga harus ada aku, Iya. harus ada abahnya Iya. gitu. Jadi kita termasuk orang tua yang agak posesif sama anak sih. Iya. Cuman aku nggak pernah ngebebanin dia di sekolah harus dapat nilai, misalnya harus nilainya harus juara 1, juara yang 5 besar gitu, itu nggak pernah. Kita lebih kayak, nah kamu enjoy aja, tapi bukan berarti kamu mama sama abah bebasin nggak harus dapat nilai tinggi, tapi nilai kamu jadi jeblok nggak boleh. Jadi kamu nggak kita push untuk ikut sesuatu, tapi kamu harus bertanggung jawab sama nilai kamu. Kamu harus bisa bertanggung jawab bahwa nilai kamu tuh nggak turun. Karena kalau misalnya nilai dia turun ya, kita kadang kalau dia dapat suatu pencapaian kita kasih reward gitu kan. Iya. Ya boleh ya. Ya itu jadi biasanya kayaknya mereka cuman kompetisi adik kakak aja. Kalau misalnya kakaknya dapat, aduh kok dia dapat aku enggak, jadi adiknya akhirnya termotivasi untuk dapat nilai yang bagus gitu sih saya. Betul. Gitu sih.